Subuh belum benar-benar pergi ketika Aisyah berdiri di depan rumah kayu yang telah ia tempati sejak kecil. Udara desa masih dingin, namun dadanya terasa jauh lebih sesak daripada biasanya. Di tangannya sebuah koper tua berwarna coklat. Bukan baru, bukan indah, tapi berisi seluruh masa depannya. Ibunya duduk di kursi bambu, memegangi kain sarung. Batuknya terdengar pelan, namun memukul hati Aisyah berkali-kali. Setiap bunyi itu seperti mengingatkan bahwa waktu mereka semakin sedikit. "Ya, Aisyah berangkat dulu," ucapnya lirih. Ibunya mengangguk, mencoba tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Kerja yang baik, jangan pernah lupa sholat, dan jaga diri kamu." Aisyah mengangguk cepat. Ia takut kalau berbicara lebih lama, air matanya akan jatuh, dan tekadnya runtuh. Dua adiknya berdiri di ambang pintu, memeluk buku sekolah mereka erat-erat, seolah takut kehilangan satu-satunya kakak yang mereka punya. Tak ada pesta perpisahan, tak ada doa bersama yang meriah, hanya langkah kaki berat yang menjauh dari rumah, dan satu doa panjang yang tak pernah diucapkan dengan suara. Di dalam bus menuju kota, Aisyah duduk di dekat jendela. Lampu-lampu jalan berkelebat, meninggalkan bayangan wajahnya yang pucat di kaca. Di saku bajunya, ia menyimpan foto ayahnya. Lelaki yang telah pergi terlalu cepat, meninggalkan janji hidup yang tak sempat ditepati. "Aku lakukan ini untuk kalian," bisiknya. Bandara terasa asing dan dingin. Di sana, puluhan perempuan seperti dirinya berdiri berjejer. Berkerudung sederhana, membawa koper yang hampir sama, dengan wajah yang menahan takut dan harap sekaligus. Mereka bukan wisatawan. Mereka adalah perempuan-perempuan yang meninggalkan rumah demi bertahan hidup. Seorang petugas memanggil nama Aisyah. Tangannya gemetar saat menyerahkan paspor. Di sana tertulis satu kalimat yang akan mengikat hidupnya. Tenaga kerja wanita, negara tujuan, Timur Tengah. Ia menelan ludah. Tak ada jalan kembali. Pesawat mulai bergerak. Saat roda terangkat dari landasan, Aisyah menutup mata. Dadanya sesak. Dunia yang ia kenal perlahan menghilang di bawah awan. Di kursi sempit itu, Aisyah mengingat pesan ibunya. Perempuan itu kuat bukan karena dia keras, tapi karena dia bertahan. Ia tak tahu apa yang menunggunya di negeri orang. Yang ia tahu, ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Panas menyambutnya seperti tamparan. Udara kering, langit pucat, dan bahasa yang tak ia pahami membuat Aisyah merasa kecil. Di asrama penampungan, ia diajari aturan demi aturan. Jangan banyak bicara. Jangan menatap majikan. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Kalimat terakhir itu membuat Aisyah terdiam. Ia hanya ingin bekerja, mengirim uang, menyelamatkan keluarganya. Apakah itu juga disebut mimpi? Beberapa hari kemudian, namanya dipanggil kembali. Kali ini bukan untuk rumah biasa. Penempatan istana, kata petugas singkat. Aisyah membeku. Mobil hitam berhenti di depan gerbang tinggi berwarna emas. Penjagaan ketat. Pilar marmer menjulang. Air mancur berkilauan di bawah matahari. Istana. Aisyah melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Jantungnya berdetak liar. Ia tak tahu bahwa langkah kecil itu akan menyeretnya ke pusaran yang kelak menggemparkan dua negara. Saat pintu besar tertutup di belakangnya, Aisyah menarik nafas panjang. "Aku hanya datang untuk bekerja," bisiknya dalam hati. "Bukan untuk jatuh cinta.
apalagi menjadi skandal. Dan disitulah takdir mulai menulis kisahnya. Perlahan, kejam, dan tanpa izin.